Bab 151, Kuota. Pelajaran berakhir lebih cepat dari perkiraan Sang. Dia merasa baru beberapa menit berlalu, tapi rupanya Sang telah melawan Astor selama hampir 3 jam. Setelah 2 pertarungan pertama, Sang tidak memenangkan satu pun lagi. Astor telah dengan sempurna membalas semua serangan Sang setelah mengetahui apa yang bisa dia lakukan. Anehnya, hampir di setiap pertarungan, Sang merasa Astor berada di ujung tanduk. Astor selalu hampir kalah setiap saat. Namun, entah kenapa, Astor berhasil keluar dari keadaan tidak beruntungnya. Pada saat itu, Sang sudah melakukan terlalu banyak komitmen, membuatnya lebih sulit untuk menahan serangan Astor. Hal terdekat yang didapat Sang adalah ketika dia mengisi pedangnya dengan ledakan es. Dia menyerang pedang Astor ke atas, menghancurkan serangan itu sepenuhnya. Namun, Astor berhasil memblokir serangan mematikan Sang, ironisnya, melompat menyerang dengan dadanya. Pertahanan seragamnya diaktifkan, dan serangan Sang dihentikan. Tentu, itu hanya berhasil sekali, tapi berhasil menghentikan serangan Sang yang paling berbahaya. Guru Loran memberikan tanggapannya kepada semua siswa, termasuk Sang. Kali ini, Guru Loran benar-benar melihat ilmu pedang Sang, yang berarti dia bisa memberikan masukan yang sebenarnya. Anehnya, Guru Loran tidak terlalu mengkritik ilmu pedang Sang. Dia berkata bahwa dia sudah bisa melihat gaya bertarung awal terbentuk, dan itu merupakan hal yang bagus. Dia mengatakan bahwa Sang jelas lebih menyukai gaya bertarung yang sangat cepat dan eksplosif dan dia harus fokus pada hal itu. Ada satu kalimat yang terngiang di benak Sang. Jangan fokus pada kelemahanmu, fokuslah pada kekuatanmu dan jadikan itu lebih kuat. Kelemahan Sang jelas adalah pertahanan. Dia tidak memiliki perisai atau senjata hebat yang bisa berfungsi sebagai perisai. Karena itu, Sang harus menangkis atau menghindari serangan, dan itu tidak mudah. Sang bisa saja memperbaiki pertahanannya, tapi itu mungkin membutuhkan terlalu banyak usaha, dan bahkan mungkin merusak gaya bertarungnya yang sudah mapan. Mengerjakan pertahanannya pada dasarnya akan dihitung sebagai rencana B. Jika lawannya berhasil melewati kecepatan dan menghindar dari Sang, Sang harus mempertahankan dirinya sendiri. Kedengarannya itu ide yang bagus, tapi ada cara lain untuk maju. Buatlah sedemikian rupa sehingga, jika, akan selalu tetap menjadi jika. Sang dapat melatih gaya bertarungnya yang agresif hingga sangat merusak sehingga lawan bahkan tidak mampu melancarkan serangan. Itulah yang dimaksud Guru Loran dengan mengembangkan kelebihannya, bukan kelemahannya. Jika tidak ada lawan yang berhasil mengenai Sang, pertahanannya tidak akan menjadi masalah. Setelah memberikan banyak masukan kepada Sang, Guru Loran pergi. Itu pertarungan yang hebat, Sang, kata Astor sambil tersenyum lebar. Selalu melawan Mateo bisa jadi membosankan karena kita mengetahui gerakan satu sama lain dengan sempurna. Saya senang Anda akhirnya berhasil mencapai level kekuatan pertempuran yang menjadikan Anda tantangan. Sang mengangguk. Terima kasih. Tapi kemudian, Sang mengerutkan kening saat dia melihat ke tanah. Namun, jalan masih panjang. Bagaimanapun, saya satu level di atas Anda, yang berarti Anda melompati level saya. Sedihnya itulah beban yang harus kita tanggung, kata Astor. Kami siswa kelas Caterpillar tidak dapat mempelajari teknik sebenarnya, yang berarti kekuatan kami selalu lebih rendah daripada kekuatan prajurit normal. Seberapa kuat kamu dibandingkan dengan siswa lain? Sang bertanya. Yah, di kelas Caterpillar, aku yang terkuat selama Mateo tidak menggunakan sihirnya. Itu menempatkanku di atas rata-rata untuk siswa normal. Aku masih agak kekurangan dalam hal siswa berbakat, dan aku masih jauh dari menyaingi siswa terkuat di kelas kita, jawab Astor. Di atas rata-rata, iya. Sang berkomentar. Astor mengangguk. Seberapa kuatkah aku dibandingkan dengan siswa lain? Sang bertanya. Dibandingkan dengan siswa kelas Caterpillar, kamu sedikit di bawah rata-rata. Dibandingkan dengan siswa pada umumnya, kamu berada di sisi yang lebih rendah. Jika kamu berada di kelas persiapan, kamu bisa bertarung dengan separuh siswa yang lebih lemah di kelas Caterpillar. Kelas Caterpillar, kata Astor. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia masih sangat lemah ketika harus melawan siswa lain. Sejujurnya, aku tidak mengerti kenapa kamu tampak begitu gelisah, kata Astor dengan alis terangkat. Kamu baru saja datang ke sini sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Siswa lain telah berlatih bertahun-tahun melawan manusia. Kamu hanya punya waktu 2 minggu. Beri waktu. Sang melihat ke samping. Tentu saja, dia baru berada di sini selama 2 minggu, tapi dia masih merasa sedikit malu dengan kekuatannya saat melawan manusia lain. Melawan binatang buas, tentu saja. Sang tahu bahwa dia sangat luar biasa di departemen itu. Melawan manusia, tidak terlalu banyak, dan terlebih lagi, melawan penyihir mungkin lebih sulit lagi. Saat itu, Sang teringat sesuatu. Bukankah ada bentuk ujian praktek atau semacamnya untuk seragam merah? Bukankah itu berarti melawan penyihir lain? Sang telah mengumpulkan beberapa pengalaman dalam melawan prajurit, tapi dia belum pernah bertarung melawan penyihir manapun. Pada saat yang sama, Sang teringat sesuatu yang lain. Astor, kata Sang, berapa kuota yang dimiliki para guru untuk hari kekacauan? Sang teringat pembicaraan wakil dekan tentang kuotanya sambil merujuk pada ujian praktik berikutnya untuk seragam merah. Oh, ya, itu populer. Semua orang pada dasarnya menginginkannya, kata Astor. Ya, tapi apa itu? Sang bertanya lagi. Dia sedang menonton, kata Astor.
Menonton. Mehaem. Astor mengangguk. Pada hari kekacauan, surga prajurit akan ditutup, dan semua orang mundur ke jalur pertanian. Hanya prajurit panggung komandan yang akan tetap berada di surga prajurit, sementara semua prajurit panggung umum mempertahankan jalur pertanian. Dengan demikian, prajurit panggung prajurit hanya memiliki tidak ada hubungannya. Kebanyakan dari kita hanya diam di garis pertanian dan menunggu. Kita tidak relevan dengan pertahanan. Oleh karena itu, setiap guru mendapatkan sejumlah siswa yang dapat mereka bawa. Para siswa ini akan mengikuti para guru ke dinding Warriors Paradise, dan mereka dapat menyaksikan hari kekacauan dari sana. Sang mengerutkan alisnya saat memikirkan hal itu. Menyaksikan hari kekacauan dari dinding Warriors Paradise. Dia pasti tertarik dengan hal itu. Sang tidak hanya bisa belajar lebih banyak tentang binatang, tapi dia juga bisa menyaksikan pertarungan manusia kuat yang berbeda. Ini pada dasarnya berarti belajar dari manusia yang paling kuat dengan menonton. Bagaimana cara mendapatkan salah satu kuota ini? Sang bertanya. Oh, itu sulit sekali, jawab Astor. Saya mendapat satu dari guru Loran, tapi saya juga satu-satunya di kelas kami. Kuotanya total dan tidak khusus untuk kelas. Setiap guru mendapat total 3, dan guru Loran memberikan kuotanya kepada siswa terkuat dari ketiganya. Nilai yang lebih tinggi. Sang menggaruk dagunya dengan alis berkerut. Mendapatkan kuota tentu tidak mudah. Tentu, Sang bisa melawan Astor, tapi Astor berada satu level di bawahnya. Jika Astor berada di level Sang, Sang hampir tidak berdaya di hadapannya. Kuota pada dasarnya adalah penghargaan bagi siswa yang paling berprestasi per kelas. Sang berada di kelas Caterpillar, dan dia jelas bukan siswa paling berprestasi di kelasnya. Ini berarti, saat ini, Sang tidak cukup baik untuk mendapatkan kuota. Bab 152, saatnya belajar. Astor mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sang ingin berbicara dengan Mateo, tetapi Mateo sudah pergi saat Sang sedang berbicara dengan Astor. Sebelum pelajaran dimulai, Mateo sempat mengatakan bahwa ayahnya adalah pemilik akademi prajurit. Ditambah dengan fokus ayahnya pada sihir, Sang sudah cukup yakin siapa ayah Mateo. Itu mungkin Duke Warwine. Sang tidak mengira bahwa Mateo adalah putra dekan. Lagi pula, dekan mungkin tidak akan mendorong Mateo begitu keras ke jalur mage. Sayangnya, Sang tidak bisa memastikan tebakannya karena Mateo sudah pergi. Setelah pelajaran, Sang tidak yakin apa yang harus dia lakukan saat ini. Dia akhirnya mencapai tujuannya untuk meningkatkan senjatanya, dan dia akhirnya berhasil mempelajari lebih banyak tentang ilmu pedangnya. Sekarang, dia bisa fokus penuh belajar. Tanpa senjata yang bagus, Sang berada dalam situasi yang menyusahkan karena dia tidak bisa melatih tekniknya. Yah, kurasa ini waktunya untuk belajar. Saat ini, saya tidak memerlukan uang atau poin kontribusi, dan saya juga tidak perlu berlatih melawan binatang buas. Untuk saat ini, aku harus fokus mengumpulkan pengetahuan, teknikku, dan melawan manusia lain. Sepertinya aku akan menghadiri beberapa pelajaran. Sang meninggalkan tempat latihan dan pergi ke kamarnya untuk memeriksa jadwal. Selalu ada jeda kecil antar kelas karena alasan ini. Pelajaran lain tentang pengetahuan binatang akan segera dimulai, Sang membaca. Baiklah, mari kita mulai proses pembelajarannya. Sang segera meninggalkan kamarnya dan memasuki ruang pertemuan. Beberapa siswa memandangnya dengan ekspresi aneh, tetapi mereka tidak berinteraksi dengannya. Guru Niria tiba cukup cepat dan memulai pelajarannya. Binatang asing di hutan barat laut, dia mengumumkan. Terakhir kali Sang berada di sini, Guru Niria berbicara tentang binatang asing di hutan timur laut. Sepertinya hutan barat laut juga memiliki spesies asing. Guru Niria menjelaskan, ada dua area yang bermasalah. Selatan dan barat laut. Bagian selatan jelas merupakan area bermasalah karena monster panggung umum dari Wastelen. Bagian barat laut bermasalah karena zona Ice Wyvern. Sang belum banyak mendengar tentang spesies penyerang di zona Ice Wyvern karena mereka tidak terlalu berbahaya bagi ekosistem di hutan itu sendiri. Ya, spesies itu sendiri masih sangat berbahaya bagi para pemburu, tapi mereka tidak merusak hutan. Hutan timur laut selalu berada dalam bahaya karena kaki seribu rawa dan ular yang hilang. Dibandingkan dengan itu, satu-satunya bahaya nyata terhadap lingkungan di hutan barat laut adalah live scarab. Binatang buas dari zona Ice Wyvern terkadang datang ke hutan liar, tapi kebanyakan dari mereka hanya tiba di sana karena keadaan tertentu. Para monster tidak perlu memiliki anak di hutan liar karena zona Ice Wyvern memiliki banyak area yang lebih lemah. Oleh karena itu, jarang ada orang yang melihat binatang buas dari zona Wyvern S mempunyai anak di hutan liar. Kebanyakan monster panggung umum hanya datang ke hutan barat laut karena diusir dari hutan barat laut oleh monster yang lebih kuat atau jika afinitas mereka adalah angin. Jumlahnya tidak banyak, tapi ada beberapa. Tentu saja, karena tidak banyak spesies penyerang dari zona Ice Wyvern, area berbahayanya juga tidak terlalu besar. Namun, wilayah selatan sangat berbahaya. Bagian selatan dari hutan barat laut bahkan lebih berbahaya daripada bagian selatan dari hutan timur laut. Apa alasannya? Ular yang hilang. Ular penghilang membunuh banyak binatang muda. Banyak binatang yang mengingat tempat kelahiran mereka, dan mereka lebih cenderung memiliki anak di lokasi yang sama dengan tempat mereka dilahirkan. Karena ular yang hilang, tidak banyak binatang yang berhasil meninggalkan hutan timur laut sebelum mencapai tahap umum, yang berarti lebih sedikit binatang yang memiliki anak di sana.
Ular penghilang tidak berada di hutan barat laut, yang berarti bahwa ini adalah tempat berkembang biak utama bagi semua jenis binatang yang biasanya hidup di Wasteland. Guru Niria berbicara selama 1 jam tentang penyerangan spesies dari zona Ice Wyvern dan 2 jam tentang penyerangan spesies dari Wasteland. Saat pelajaran berlanjut, Sang mendapat gambaran tertentu tentang kedua hutan tersebut. Ketika Sang baru saja tiba, kedua hutan itu tampak identik. Lagi pula, mereka mempunyai pohon yang sama, dan keduanya mempunyai hama kucing. Sang juga mengetahui bahwa kedua hutan tersebut disebut hutan liar. Oleh karena itu, kedua hutan tersebut pada dasarnya terasa seperti kawasan yang sama bagi Sang. Namun kini, Sang melihat perbedaannya. Hutan barat laut memberikan perasaan berkuasa dan konfrontasi. Tidak banyak predator penyergapan, dan ada banyak binatang kuat yang berjalan tanpa bersembunyi. Ancaman lokal, live scarab, juga membuatnya terasa lebih cerah dan alami. Lagi pula, pepohonannya jelas tidak halus. Sebagai perbandingan, hutan timur laut pada dasarnya diselimuti kabut gelap dan beracun. Sang belum pernah melihat banyak binatang kuat berjalan-jalan di hutan timur laut, tapi binatang yang ada di sana menyerang dengan penyergapan. Hutan barat laut terasa coklat atau merah. Hutan timur laut terasa hitam atau ungu. Kedua daerah ini sangat berbeda satu sama lain. Sang telah belajar banyak selama 3 jam terakhir. Saat ini, dia juga mengetahui beberapa binatang lagi dan mengetahui apakah mereka ada dalam daftar hitam atau tidak. Dan benar saja, tidak ada binatang buas yang menyerupai Spiremire. Setelah pelajaran selesai, Sang kembali ke kamarnya. Sang, kemarilah. Atau, setidaknya, dia menginginkannya. Sang berbalik. Ya, Guru Niria, dia bertanya. Siswa yang lain bingung dan saling memandang. Guru Niria telah memberikan pelajaran privat kepada Sang, dan sekarang dia memanggilnya di depan umum. Sang menghampiri Guru Niria, bersinar. Sebuah tanda kecil muncul di tangan Guru Niria. Di tanda itu ada bayangan elang raksasa dan kota yang gelap di bawahnya. Sang mengerutkan alisnya saat dia melihat token itu. Terkesiap kaget bergema di seluruh kelas saat para siswa mulai berbisik satu sama lain. Apa, Guru Niria? Kata siswa lainnya dengan nada gugup namun sedikit marah. Tolong jelaskan padaku mengapa dia mendapatkan token itu. Sejauh yang aku tahu, aku adalah pemburu terbaik di kelas ini. Sang menoleh. Itu adalah seorang gadis dengan rambut putih, dan busur perak panjang ada di punggungnya. Guru Niria dengan tenang memandang ke arah siswa itu. Apakah kamu pernah membunuh binatang panggung umum sebelumnya? Dia bertanya. Siswa itu mundur sedikit. Saya belum bisa menemukan grup yang menerima saya, jawabnya. Jadi, kamu bukan murid terbaik, kata Guru Niria. Para siswa di sekitarnya terdiam. Tunggu, apakah itu berarti Sang telah membunuh monster panggung umum sebelumnya? Ada kelompok yang bersedia membawanya bersama mereka. Benarkah? Siswa itu bertanya. Guru Niria mengangguk. Saya telah melihat mayat itu dengan mata kepala sendiri. Itu adalah ular penghilang panggung umum. Kesunyian. Ular penghilang panggung umum. Sebagai prajurit panggung prajurit. Itu gila. Tapi dia bahkan tidak ada di kelas kita. Kata siswa itu. Jadi, dia pemburu terbaik di antara semua orang di panggung prajurit di akademi. Jika dia tidak pantas mendapatkan tanda, tidak ada yang berhak mendapatkannya. Sang masih bingung token apa yang didapatnya. Guru Niria memandang Sang. Jangan tinggalkan kota pada hari kekacauan. Berkumpul di tengah akademi sesaat sebelum matahari terbit. Aku akan mengajakmu menonton. Mata Sang melebar. Bab 153, Latihan. Para siswa perlahan meninggalkan kelas, berbicara satu sama lain sepanjang waktu. Sementara itu, Sang perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. Apakah ini karena, kamu tahu? Dia bertanya. Tidak, jawab Guru Niria. Kamu hanyalah pemburu terbaik. Sang memandang dengan ragu pada Guru Niria. Tapi aku mendapat bantuan. Storm Eagle mudah melakukan banyak pekerjaan, dan aku tidak akan hidup tanpanya. Mungkinkah ular itu bisa membunuh ular itu tanpamu? Guru Niria bertanya. Sang memikirkannya sebentar. Ya, Storm Eagle telah melukai ular itu dengan parah, tapi itu hanya mungkin terjadi karena ular itu tidak memperhatikan elang itu. Setelah ia memperhatikan elang itu, ia menyiapkan senjatanya. Jika Storm Eagle menyerang lagi tanpa bantuan, dia pasti sudah terbunuh. Tidak, kata Sang, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku menang dengan bantuan. Guru Niria mengerutkan kening. Saya tidak suka perilaku tidak jujur Anda. Alis Sang terangkat karena terkejut dan kaget. Tidak jujur, dia bertanya. Kamu mencoba memancing pujian, jawab Guru Niria dengan kesal. Bagaimana aku memancing pujian? Sang bertanya dengan kaget. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Aku mendapat bantuan, artinya kejayaan itu tidak sepenuhnya menjadi milikku. Paling-paling, aku mendapat 50%. Guru Niria memandang Sang dengan cermat. Dia sepertinya tidak berbohong. Apakah kamu tidak mendengar siswa yang lain? Dia bertanya. Ya, bagaimana dengan dia? Sang bertanya balik. Dia mengatakan bahwa tidak ada tim yang menerimanya, dan itu adalah hal yang normal. Hanya sedikit siswa yang dapat bergabung dengan tim yang memburu binatang panggung umum, dan para siswa tersebut harus menjadi yang terbaik dan berada di panggung prajurit puncak. Tim seperti itu terdiri dari setidaknya 3 prajurit panggung umum. Katakan padaku, berapa banyak kejayaan yang akan didapat siswa itu? Guru Niria bertanya.
Sang berkedip beberapa kali. Mungkin 10%. Dia bertanya. Mungkin, kata guru Niria tanpa emosi. Kamu begitu sibuk dengan duniamu sendiri sehingga kamu tidak bisa melihat orang-orang di sekitarmu. Sang tidak mengatakan apapun. Dia tidak yakin apa yang dimaksud guru Niria. Tidak seorang pun di panggung umum yang berpikir untuk berburu binatang panggung umum sendirian asalkan tidak setidaknya satu tingkat di bawah mereka. Sementara itu, kamu bertingkah seolah-olah memalukan bahwa kamu dan binatang panggung prajurit membunuh seekor binatang sepenuhnya tingkat di atasmu. Kamu mengira kamu harus membunuh binatang buas sendirian, tapi pola pikir itu adalah 1 dari 1000, dan maksudku bukan pola pikir yang baik. Seluruh hidupmu hanya bergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati. Untuk bekerja dengan pola pikir itu, Anda harus menjadi sempurna atau sangat beruntung. Sang sedikit terkejut. Ya, dia bahkan belum mempertimbangkan untuk berburu binatang buas bersama tim. Tampaknya hal itu tidak diperlukan. Apakah itu salah? Jika dia berburu binatang buas dalam satu tim, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan pertempurannya lebih jauh? Jika orang lain terus-menerus memperbaiki kesalahannya, bagaimana dia bisa belajar dari kesalahan tersebut? Sepertinya kamu akhirnya mengerti, kata guru Niria dengan nada dingin. Jadi, jangan ganggu aku lagi. Hari kekacauan, sebelum fajar, di tengah akademi. Setelah dia mengatakan itu, guru Niria meninggalkan kelas. Sekarang, Sang sendirian di kelas. Dia melihat token itu lagi. Baru saja, dia mengeluh bahwa dia tidak cukup baik untuk mendapatkan kuota. Namun, sebenarnya dia cukup baik. Sang berada di bawah rata-rata dalam hal bertarung melawan para pejuang. Sang mungkin hanya rata-rata saat bertarung melawan penyihir. Lagi pula, hampir tidak ada prajurit yang memiliki pengalaman melawan penyihir. Jadi, dalam dua hal itu, Sang pada dasarnya dianggap sebagai murid nakal. Dia dianggap sebagai siswa yang lemah. Namun, jika menyangkut binatang buas, Sang sungguh luar biasa. Mengapa demikian? Pengalaman. Dia telah tinggal di hutan belantara selama lebih dari 6 bulan, dan dia telah membunuh begitu banyak binatang. Selain itu, dia telah membunuh binatang buas di atas levelnya beberapa kali. Sang telah mendorong dirinya lebih jauh daripada siswa lain di akademi dalam hal binatang buas. Sang memalingkan muka dari token itu saat sinar bersinar di matanya. Jika semuanya tergantung pengalaman, saya hanya perlu mengumpulkan pengalaman untuk menjadi lebih baik. Aku mungkin lemah terhadap manusia lain saat ini, tapi dengan pengalaman yang cukup, itu akan berubah. Saya membutuhkan lebih banyak pengalaman, tetapi untuk mengumpulkan pengalaman itu, saya memerlukan waktu dan pelajaran. Sepertinya tidak akan ada lagi ledakan listrik dalam waktu singkat. Sekarang, waktunya untuk belajar telah tiba. Hidupku sebagai mahasiswa kini telah resmi dimulai. Sang meninggalkan ruang kelas dan kembali ke kamarnya. Sekarang sudah malam, artinya tidak ada pelajaran lagi sampai keesokan harinya. Sang mengeluarkan pedangnya. Ayo pergi. Kita harus melatih tekniknya. Terima kasih kepada Guru Loran, kurasa aku tahu kemana aku harus pergi selanjutnya. Aku, tolong, jawab pedang itu. Aku mengandalkanmu, kata Sang sambil melihat pedangnya. Setelah itu, Sang mulai melatih tekniknya lagi. Sudah lama sejak dia mencoba tangan mereka. Buruk, bagus, rasanya salah. Mungkin, pedang itu memberikan umpan balik setelah hampir setiap ayunan. Ia memberitahu Sang ketika ia merasa bahwa teknik Sang terasa tidak cocok atau salah. Karena pedang itu sekarang bisa berbicara sedikit dengan Sang, dia juga perlahan-lahan mengetahui dari mana perasaan itu berasal. Setelah banyak bereksperimen, Sang menemukan bahwa suka dan tidak suka pedang itu disebabkan oleh cara Sang menggunakannya di masa lalu. Rasanya pada dasarnya meniru apa yang Sang inginkan dari ilmu pedangnya di masa lalu. Pada awalnya, Sang ingin menghilangkan semua gerakan canggung itu, dan pedang juga menginginkannya. Sang lebih menyukai gerakan yang sangat ofensif daripada gerakan lainnya, dan pedang juga lebih menyukai gerakan tersebut. Mereka pada dasarnya adalah dua orang dengan kesukaan, ketidaksukaan, dan tujuan yang sama. Ini bukan hanya seorang pria yang berlatih ilmu pedang. Ini adalah seorang pria yang berlatih dengan pedangnya. Tak satu pun dari keduanya yang saling mengajar. Mereka hanya saling memberikan umpan balik tentang pendapat mereka tentang teknik ini. Mereka mengalami jalan menuju penguasaan pedang bersama-sama. Mereka membuat keputusan bersama. Mereka adalah dua pikiran yang mengerjakan satu pekerjaan. Setelah beberapa jam, Sang merasa dia telah tiba di tempat yang tepat untuk singgah. Tentu saja, hanya dengan beberapa jam latihan, kekuatannya tidak bertambah banyak. Namun, dia menjadi lebih akrab dengan teknik yang dia sukai. Semakin dia familiar dengan tekniknya, semakin besar kemungkinan instingnya untuk menggunakannya. Selama pertarungan, sulit untuk membuat rencana. Banyak hal terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat, dan seringkali, naluri seorang pejuang memutuskan serangan apa yang akan digunakan. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam sebuah pertarungan. Memasukkan teknik ke dalam naluri seseorang akan sangat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melepaskannya. Jika seseorang yang tidak terbiasa mengemudi melihat seseorang melompat ke depan mobilnya, mereka akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk bereaksi. Orang itu tahu di mana remnya, tapi dalam pikirannya, pertama-tama mereka harus menemukan reaksi yang tepat. Seseorang yang terbiasa mengemudi akan langsung menginjak rem. Yang satu merupakan tindakan terencana,
sedangkan yang lainnya merupakan reaksi instingtual. Setelah menghentikan latihannya, Sang memutuskan untuk mengerjakan afinitasnya selama beberapa jam terakhir. Ini akan memakan waktu lama sampai dia mendapatkan sesuatu yang berguna dari pelatihan semacam ini, tapi lebih baik untuk mengganti jenis pelatihan yang berbeda. Dan sebelum dia menyadarinya, hari baru telah tiba. Dan Sang akan mengikuti pelajaran berikutnya. Bab 154, Belajar. Pelajaran pertama hari ini, Ilmu Pedang. Beberapa siswa memandang dengan aneh ke arah Sang ketika mereka melihatnya. Mereka pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi mereka tidak mengira dia berada di kelas mereka. Lagi pula, Sang tidak pernah mengikuti pelajaran ini. Sebagian besar siswa lainnya berasal dari golongan kuning dan biru, namun ada juga beberapa siswa berseragam hitam, merah, dan hijau. Hanya ada 5 orang dari kelas Caterpillar dalam pelajaran ini, dan mereka telah menjamin Sang ketika semua orang mulai mempertanyakan mengapa seseorang di panggung prajurit puncak berada di kelas mereka. Guru Mervin akhirnya tiba, dan dia memulai pelajaran. Mendekati pengguna tombak, dia mengumumkan. Setelah pengumumannya, seorang siswa di Peak Soldier Stage berjalan maju. Dia tinggi, berotot, dan memiliki rambut hijau panjang. Tombak besar ada di tangan kanannya. Tak satu pun dari siswa lain yang tampak terkejut bahwa siswa tersebut memiliki level yang lebih tinggi dari mereka. Siswa dengan tombak adalah seseorang di kelas persiapan, dan mereka seharusnya membantu siswa dalam belajar. Dia harus lebih kuat untuk mengontrol kekuatan dan tekniknya dengan baik melawan lawan-lawannya. Tentu saja, siswa tersebut akan mendapatkan cukup banyak poin kontribusi untuk melakukan layanan ini. Setelah siswa itu melangkah maju, Guru Mervin memanggil siswa pertama ke depan. Guru Mervin tidak menjelaskan apapun. Dia hanya mengirim siswa itu melawan pengguna tombak. Tingkat 3, kata siswa tersebut, jelas sudah familiar dengan cara kerja pelajaran tersebut. Setelah itu, kedua siswa tersebut mulai berkelahi. Hanya dalam beberapa detik, pengguna pedang berhasil melewati tombak tersebut dan mencapai tubuh pengguna tombak. Pada saat itu, pertarungan berakhir. Kedua siswa itu berpisah, dan siswa berikutnya melangkah maju. Tingkat 3. Sementara siswa satu demi satu melangkah maju, Sang bertanya kepada salah satu siswa kelas Caterpillar lainnya tentang apa yang sedang terjadi. Siswa tersebut memberitahu Sang bahwa ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Level 1 adalah yang termudah, sedangkan level 5 adalah yang tersulit. Jika seorang siswa berhasil mengalahkan level 5, itu berarti mereka bisa mendekati pengguna tombak yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Hanya ada 2 siswa yang berhasil mencapai level tersebut, dan keduanya berseragam kuning. Level tertinggi yang berhasil dikalahkan oleh orang-orang dari kelas Caterpillar adalah level 3. Perbedaan tekniknya terlalu besar. Kelas Caterpillar hanya memiliki akses ke teknik prajurit panggung prajurit, yaitu diri mereka sendiri. Siswa lain memiliki akses terhadap teknik yang disempurnakan selama bertahun-tahun oleh prajurit panggung komandan paling berbakat dan berpengalaman. Sesuatu seperti itu tidak dapat dipelajari tanpa bimbingan yang tepat dan banyak waktu. Sang menyaksikan para siswa melawan pengguna tombak berkali-kali, dan untuk pertama kalinya, Sang melihat kekuatan teknik yang sebenarnya. Salah satu siswa mengeluarkan angin dari punggungnya, yang meningkatkan kecepatan mereka 1 tingkat. Sang agak bingung saat melihatnya karena dia mendapat kesan bahwa hanya seseorang di panggung umum yang bisa melepaskan afinitasnya sedemikian rupa. Namun, siswa lain menjelaskan kepada Sang bahwa ini adalah kekuatan suatu teknik. Siswa tidak dapat memanipulasi afinitasnya dengan bebas. Mereka hanya bisa mengikuti pedoman. Inilah perbedaan antara teknik dan penguasaan. Penyihir menggunakan mantra dan melatih gerakan mana untuk menciptakan serangan yang kuat. Namun, bagaimana jika mereka tidak menggunakan mantra? Bagaimana jika mereka memindahkan mana secara berbeda? Seseorang yang mengetahui suatu teknik secara teoritis dapat mereplikasi hal yang sama berulang kali seperti mesin fotokopi. Namun, mesin fotokopi seperti itu tidak dapat membuat selembar kertas baru yang belum ada. Tanpa mantra, mage akan kesulitan memanipulasi mana dengan tepat. Mantra adalah pedoman yang menunjukkan jalannya kepada mage. Hal yang sama juga diterapkan pada teknik. Siswa di depan Sang dapat melepaskan afinitasnya dengan cara yang sangat spesifik ini, tetapi jika mereka ingin melepaskan afinitasnya dengan cara yang berbeda, mereka memerlukan waktu yang lama dan banyak latihan. Jika seseorang menguasai mana mereka dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka. Namun penguasaan itu sulit dicapai, dan orang-orang di panggung prajurit tidak bisa mencapainya. Namun, dengan teknik ini, mereka memiliki jalan pintas dan petunjuk arah terhadap serangan dan gerakan yang seharusnya di luar kemampuan mereka. Inilah kekuatan tekniknya. Akhirnya, giliran Sang. Tingkat 1, katanya. Setelah beberapa pertanyaan kepada guru tentang bagaimana siswa harus menangani seseorang pada levelnya, pertarungan pun dimulai. Melewati level 1 sangat mudah bagi Sang karena tubuhnya yang lebih kuat. Pada level 1, lawan hanya menusuk ke depan tanpa bergerak. Pada level 2, siswa tersebut juga mengayunkan tombaknya dari sisi ke sisi. Pada level 3, siswa tersebut membengkokkan tombaknya dalam beberapa serangan agar pergerakan tombaknya kurang dapat diprediksi. Pada level 4, siswa diizinkan untuk bergerak, yang berarti mereka mundur. Pada level 5, siswa dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Level 1 dan 2 sangat mudah bagi Sang, tetapi dia gagal di level 3.
Ditambah dengan tubuhnya yang lebih kuat, itu pada dasarnya berarti bahwa Sang pada dasarnya hanya berada di level 1 jika dibandingkan dengan siswa lainnya. Karena Sang memiliki tubuh yang lebih kuat, dia harus mengalahkan level 5 untuk mencapai rata-rata siswa lain di kelas. Beberapa siswa lain hanya mendengus melihat penampilan Sang, namun Sang tidak mempermasalahkannya. Dia di sini untuk belajar. Dia baru saja bergabung. Seiring berjalannya waktu, dia akan mendapatkan pengalaman, dan dia akan menjadi lebih baik. Sang mencoba beberapa kali lagi selama 3 jam berikutnya, dan dia akhirnya berhasil mengalahkan level 3. Dia telah menyaksikan bagaimana siswa lain berhasil menutup jarak, dan dia mencoba meniru beberapa hal tersebut. Bahkan hanya dengan menontonnya, Sang sudah belajar banyak tentang melawan seseorang dengan tombak. Setelah pelajaran, Sang melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Melawan penyihir api, wakil dekan mengumumkan saat pelajaran dimulai. Ya, itu adalah pelajaran teori lainnya untuk seragam merah. Setelah 3 jam, Sang melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kehidupan di zona Empress Cobra, kata seorang guru yang tidak dikenal Sang. Ini adalah pelajaran bagi seragam biru dan seragam kuning, pengetahuan tentang zona yang berbeda. Pelajaran ini berbicara tentang ekonomi lokal, kebijakan, satwa liar, penguasa, peristiwa, dan banyak hal lainnya. Itu hanyalah gambaran umum tentang zona yang berbeda. Hari ini tentang zona Empress Cobra. Sang belajar banyak tentang zona Empress Cobra dalam pelajaran ini, dan dia melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Mari kita mulai, kata Astor sambil menyeringai lebar sambil menatap Sang. Itu adalah pelajaran lain untuk kelas Caterpillar. Setelah pelajaran itu, Sang melanjutkan ke pelajaran terakhir hari itu. Ada 12 jam pelajaran dalam sehari dengan total 3 jam istirahat. Pelajaran pertama dimulai pada jam 7 pagi, dan pelajaran terakhir berakhir pada jam 10 malam. Cara mengenali pencopet, guru tak dikenal itu mengumumkan. Ini menjadi pelajaran bagi seragam kuning. Pelajaran ini mengajarkan para penjaga dan prajurit masa depan bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Sang tertarik dengan pelajaran itu. Mengapa? Karena dia tidak selalu berada di akademi, dan penting untuk melindungi dirinya sendiri. Pelajaran ini masuk ke dalam perilaku orang lain dan banyak hal berbeda. Konsepnya belum sepenuhnya dikembangkan di dunia ini, tapi pelajaran ini pada dasarnya adalah versi psikologi yang belum sempurna dengan fokus utama hanya pada beberapa kategori. Setelah pelajaran, Sang kembali ke kamarnya untuk melatih tekniknya lagi. Kemudian, dia melatih afinitasnya. Hari berikutnya dimulai, dan dengan itu, pelajaran berikutnya. Ilmu pedang, politik, ulat, binatang buas. Kemudian, lebih banyak pelatihan. Lalu, pelajaran lagi. Lebih banyak pelatihan. Lebih banyak pelajaran. Lebih banyak pelatihan. Lebih banyak pelajaran. Dan sebelum Sang menyadarinya, hari-hari terakhir pelajaran telah berakhir. Hari kekacauan telah tiba. Bab 155, Monster. Sang membuka matanya jauh di malam hari. Karena hari kekacauan, Sang memutuskan untuk tidur lagi. Beberapa hari terakhir sudah sangat menyusahkan. Wajah berlumuran darah muncul kembali dari waktu ke waktu dalam beberapa hari terakhir. Memang tidak seburuk dulu, tapi masih terlihat jelas. Tadi malam sungguh mengerikan. Sama seperti sebelumnya, Sang merasakan seluruh dunianya hancur saat dia mencoba untuk tidur. Segalanya tampak tanpa harapan dan tidak masuk akal. Namun, pada akhirnya, Sang berhasil tertidur. Dia tidak yakin apa yang dia impikan, tapi dia cukup yakin bahwa dia memimpikannya sesuatu yang buruk. Mengapa? Karena Sang menemukan bercak darah di tempat tidurnya. Dia menduga dia mungkin menggaruk dirinya sendiri hingga berdarah saat tidur, dan karena toleransinya yang tinggi terhadap rasa sakit, dia bahkan tidak bangun. Namun, saat hari baru dimulai, Sang merasa jauh lebih baik. Tadi malam, dia merasa tidak enak, sangat kontras dengan apa yang dirasakan Sang saat ini. Dia waspada dan penuh energi. Sang berdiri, mandi, dan bercukur. Setelah berpakaian, Sang melihat ke tempat tidurnya. Itu penuh dengan darah kering, dan baunya sangat tidak enak. Dia telah melakukan itu. Saat kelemahan, pikir Sang. Saya harus terbiasa dengan sisi dunia yang lebih kejam. Semakin aku terbiasa dalam segala hal, hidupku akan semakin mudah. Sang terus melihat noda darah itu. Baginya, rasanya seperti dia meninggalkan dirinya yang dulu. Sang memisahkan diri dari masa lalunya tadi malam. Yah, tidak masalah. Ayo pergi, kata Sang pada SWOT. Ya, itulah nama pedang Sang, pedang. Setelah mereka berlatih beberapa kali, Sang mengetahui bahwa dia tidak mengetahui nama pedang, itulah sebabnya dia bertanya. Pedang hanya mengatakan bahwa itu adalah pedang, dan ia ingin disebut seperti itu. Sang bertanya mengapa SWOT tidak menginginkan nama yang unik. Jawaban SWOT adalah bahwa namanya pada akhirnya akan menjadi unik. Suatu hari, jika seseorang mengucapkan kata pedang, mereka akan memikirkan pedang. Itu bukanlah pedang, itu adalah pedang. Pada akhirnya, Sang menerima bahwa pedang ingin disebut pedang. Dia merasa agak aneh menyebut pedang sebagai pedang, tapi jika itu yang diinginkannya, tentu saja. Sang meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju halaman akademi. Hari masih gelap, tapi Sang sudah bisa melihat beberapa siswa menunggu. Ada sekitar 50 orang. Namun, 50 siswa ini mewakili yang terbaik dari yang terbaik di setiap kelas. Pemburu terbaik, petugas terbaik, prajurit terbaik.
Beberapa dari mereka adalah yang terbaik dalam teori mengenai salah satu mata pelajaran. Beberapa dari mereka adalah yang terbaik dalam menggunakan senjatanya. Inilah siswa terbaik di akademi. Namun ada satu hal yang sangat mengejutkan. 15 dari 50 siswa mengenakan seragam merah. Itu hampir sepertiganya. Hampir tidak ada seragam merah di akademi, tapi hampir semuanya berkumpul di sini. Namun, Sang segera menyadari alasannya. Wakil dekan mengatakan bahwa dia mendapat 5 tempat dan dia hanya bisa membawa 5 orang kelas mahir bersamanya. Tentu saja wakil dekan tidak hanya melihat kelas mahir saja. Bagaimana dengan kelas menengah atau persiapan? Tidak ada siswa dari kelas pemula di sini, dan itu bisa dimengerti. Mereka masih terlalu lemah dan terlalu baru. Mereka tidak akan bisa memahami banyak hal. Namun ada beberapa siswa kelas menengah, akhir, dan persiapan yang hadir. Dan karena wakil dekan mendapat 5 tempat di setiap kelas, dialah alasan mengapa ada 15 seragam merah di sini. Saat itu, Sang menyadari sesuatu. Seragam merah sangat jarang ditemukan di kalangan siswa lain. Mereka jarang berbicara, dan jarang menghadiri pelajaran lain. Mereka juga satu-satunya yang memiliki wakil dekan yang mengajar mereka. Sepertinya mereka benar-benar terpisah dari siswa lainnya. Kelas Caterpillar sudah istimewa karena kami tidak bisa mempelajari teknik sebenarnya di sekolah, namun kami tetap berbaur dengan siswa lain dan berbagi pelajaran. Tapi seragam merah pada dasarnya seperti hantu. Dan sekarang, mereka adalah siswa yang paling banyak hadir. Sang tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat begitu banyak seragam merah, dia menyadarinya. Akademi memberikan fokus khusus pada seragam merah. Sepertinya mereka adalah siswa yang paling penting. Sang memandang ke arah Astor, yang memandangnya dengan heran. Ya, Sang bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Astor. Sang mengeluarkan token yang diterimanya dan menunjukkannya kepada Astor. Saya dapat 1. Astor memandang dengan kaget dan bingung pada tanda itu. Itu nyata, tapi bagaimana caranya? Astor menyukai Sang, tapi dia juga tahu betul kemampuan Sang. Sang masih sangat muda, tetapi sejak dia masih sangat muda, dia juga jauh lebih lemah dibandingkan siswa lainnya. Untuk mendapatkan lambang, seseorang harus menjadi yang terbaik. Ya, Astor menyukai Sang, tapi dia juga tahu bahwa Sang jelas bukan yang terbaik. Kekuatan pertempuran Sang sangat lemah, dan dia tidak mungkin berada di sini cukup lama untuk mempelajari segalanya tentang lingkungan sekitar. Artinya dia juga tidak mungkin dipilih oleh guru yang hanya mengajarkan sesuatu yang bersifat teoritis. Sang lemah, dan Sang pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mata pelajaran teoritis. Jadi, bagaimana Sang bisa sampai ke sini? Apakah dia sebenarnya adalah keturunan tersembunyi dari duke asing? Mungkinkah dia adalah putra raja kerajaan Skytundra? Wakil dekan dan dekan tidak membuat pengecualian apapun bagi siapapun kecuali pihak lain dapat menjadi ancaman bagi mereka. Dan penyihir sejati bukanlah ancaman. Aku sama terkejutnya denganmu, kata Sang. Dia tahu apa yang Astor pikirkan. Dia tahu bahwa Astor tidak meremehkannya. Astor adalah pria yang jujur. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Tanya Astor. Guru Niria, kata Sang. Guru Niria, tanya Astor. Guru binatang buas. Sang mengangguk. Mengapa? Tanya Astor. Saya cukup pandai berburu, kata Sang. Saat itulah mata Astor membelalak menyadari. Benar. Sang telah menunjukkan bahwa dia telah melalui banyak pertempuran. Lagi pula, instingnya sangat unggul, dan dia memiliki kendali luar biasa atas tubuhnya. Namun kekuatannya saat melawan manusia sangat mengerikan. Itu hanya berarti bahwa Sang secara eksklusif pernah melawan binatang buas di masa lalu. Astor sudah cukup berpengalaman untuk merasakan betapa berpengalamannya lawannya. Sang merasa sangat berpengalaman padanya, hanya saja tidak berpengalaman dalam bertarung melawan manusia. Pada saat itu, Astor menyadari bahwa Sang mungkin adalah seorang pemburu yang sangat kuat. Sekarang, Sang telah mencapai level Astor dalam persepsi Astor. Dia juga seseorang yang berada di peringkat teratas di kelasnya tetapi di kelas yang berbeda. Setelah menyadari semua ini, Astor hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu pernah membunuh ular penghilang sebelumnya? Dia bertanya dengan heran. Sang berkedip beberapa kali. Ya, beberapa di antaranya. Wah, kata Astor, tim saya tidak pernah pergi ke hutan timur laut secara khusus karena mereka. Berapa banyak orang di tim Anda? Sang berkedip lagi karena bingung. Saya tidak punya tim. Saya berburu sendirian. Astor hampir tidak percaya. Berburu ular penghilang sendirian. Sang adalah monster. Ironisnya, Sang selalu memandang Astor sebagai monster sejak Astor berhasil melompat satu level melawan Sang. Itu juga tidak berubah. Tapi sekarang, Astor juga memandang Sang sebagai monster. Keduanya terkesan dengan bakat satu sama lain. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.